Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri di subbab yang kedua, yaitu rotasi dan dilatasi, melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya. Langsung saja kita mulai ke penjelasan yang pertama, yaitu rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu, ya, terhadap titik yang tetap, artinya titik pusat, ya, artinya titik pusat. Jadi rotasi itu memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu. Nah, arah putaran tertentu itu ada yang berlawanan jarum jam, ya, nanti tandanya positif, dan searah jarum jam maka sudutnya bertanda negatif. Kalau berlawanan jarum jam maka sudutnya bertanda positif. Berlawanan jarum jam sudutnya bertanda positif, searah jarum jam sudutnya bertanda negatif. Nah, terhadap titik yang tetap, nanti titik pusatnya bisa jadi 0,0, bisa jadi titik pusatnya A, B, atau ada nilainya, ya. Nah, kemudian gambaran atau ilustrasi rotasi itu seperti halnya pada gambar berikut ini, ya. Ini jika ada di segitiga ABC kemudian diputar berlawanan jarum jam 90 derajat, berarti positif 90 derajat, maka hasil rotasinya adalah seperti ini: A aksen, B aksen, dan C aksen. Seperti ini, ya, hasil rotasinya. Nah, kemudian formulanya adalah di sini sudah diberikan. Sudut rotasi 90 derajat atau negatif 270 derajat dengan koordinat semula misalkan x, y, maka hasil rotasinya adalah min y, x. Nah, kemudian untuk sudut rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat, maka koordinat semula x, y, hasil rotasinya adalah min x, min y, ya. Dan kemudian untuk sudut rotasi 270 derajat atau negatif 90 derajat dengan koordinat semula x, y, maka hasil rotasinya adalah y, min x. Contoh, tentukan hasil rotasi setiap titik berikut. Titik P 3,5 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini titik pusatnya 0,0, sudutnya 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Maka hasilnya adalah seperti pada formula tadi, ya. Kalau 90 derajat dengan titik semula x, y, maka menjadi min y, x. Jadi bertukar tempat, kemudian y-nya bertanda negatif. Jadi kalau di sini 3,5 maka berubah menjadi min 5,3, maka hasil rotasinya adalah min 5,3. Kemudian contoh soal yang kedua, titik Q min 2,3 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2,4. Nah, titik pusatnya 2,4, bukan lagi 0,0. Maka hasil rotasinya atau titik barunya, ya, titik Q aksennya adalah dapat kita cari dengan formula, ya, B plus A ini dijumlahkan hasil penjumlahan dari pusatnya tadi A, B, yaitu 2,4 dikurang dengan Y aksennya B min A, ya, B min A ditambah dengan X, ya, X pada titik awalnya, titik semulanya. Berarti 4 tambah 2, yaitu pusatnya tadi 4 tambah 2, untuk X-nya, X aksennya 6 dikurang 3, 3. Kemudian Y aksennya yaitu B min A, 4 dikurang 2 ditambah X ditambah dengan minus 2 sama dengan 0. Jadi hasil rotasinya untuk X aksennya adalah 3,0. Nah, untuk formula yang titik pusatnya A, B di sini belum diberikan. Nah, ini saya tambahi, ya, di sini. Nah, ini walaupun bentuk penulisannya berbeda tapi sama saja ini maksudnya, ya. Intinya sama kayak ini tadi. Untuk 90 derajat kan di sini B plus A min Y, di sini juga sama saja, min Y plus A plus B, ya, hanya penulisannya dibalik.
Ini B min A plus X. Di sini ditulis X min A plus B, sama saja hasilnya ya. Oke, itu untuk rotasi. Nah, kemudian bisa kita mencoba untuk latihan soal. Ya, ini latihan soal. Di sini ada latihan soal. Latihan soal. Persegi panjang ABCD punya koordinat A 2,1, 2,4, C-nya 6,4, D-nya 6,1. Persegi panjang tersebut dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 ya. Maka menghasilkan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan titik. Dengan titik apa? Ya. Nah, untuk rotasi 90 derajat tadi pada penjelasan sebelumnya tadi bahwa maka titik awal semula X, Y ketika dirotasikan 90 derajat maka akan menjadi min Y, X ya, min Y, X. Jadi kalau untuk 2,1 menjadi min 1,2. Nah, A aksennya menjadi min 1,2. 2,4 menjadi min 4,2. Kemudian kita cari jawaban A aksen yang pertama min 1,2 dulu. Hanya C saja ya, min 1,2. Karena C saja tentunya jawabannya sudah C, pasti benar ya. Beri yang lain pasti benar itu. Min 4,2, ini min 4,6 ya kan, min 1,6. Oke, sudah betul ya, jawabannya adalah C. Kemudian untuk latihan soal yang kedua, titik R 5,3 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 2,4. Hasil rotasinya. Nah, untuk rotasi dengan pusat A, B tadi rumusnya ya. Nah, ini kita bisa pakai rumus ini. Nah, kita bisa kerjakan 90 derajat terhadap titik pusat 2,4. Berarti untuk titik X aksennya pakai rumus ini min X plus 2A. Jadi 5 ini jadi negatif ya. Negatif 5 ditambah 2A. 2 kali 2. Ini kan A-nya. Ini sebagai A-nya ya. Ini itu A, ya ini A. Ini B karena pusatnya A, B. Ini X, ini Y. Ini X-nya, ini Y-nya untuk titik semula. Kita cari X aksennya. Nah, X aksennya itu ini. Ini X aksen dan Y aksen. Rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B ya. X aksennya yaitu min X, yaitu min 5 ditambah 2 kali A. Berarti min 5 minus 5 ditambah 2A. 2A itu 2 kali A, berarti 2 kali 2, 4. Sama dengan negatif 1. Kemudian Y aksennya kita cari Y aksen. Y aksennya min Y, yaitu berarti min 3. Min 3. Min 3 ditambah 2 kali B. 2 kali 4, 8 ya. Min jadi plus 3 ya, berarti 8 tambah 3 11. Maka jawabannya adalah A. Yang tadi jawabannya C. Oke, itu tentang rotasi ya. Kemudian sangat mudah sekali ya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan kita ke dilatasi. Nah, dilatasi merupakan proses pengalian ukuran bangun atau benda, pengalian atau kemudian perbesaran, bisa juga perbesaran. Atau kalau dalam kalau kalian melihat foto, misalkan kita punya foto kemudian kita zoom in atau zoom out. Nah, itu namanya dilatasi. Untuk zoom out-nya itulah yang disebut dengan dilatasi, diperbesar ataupun diperkecil. Kalau diperkecil maka skalanya negatif. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil ini kita harus menggunakan
skala, diperbesar berapa kali kan gitu misalnya. Atau kalau kita pakai kamera itu pixel, itu menggunakan konsep dilatasi, pixel berapa pikselnya ya, resolusi gambar. Nah itu penggunaan dilatasi, konsep dilatasi. Formulanya, dalam dilatasi itu formula yang dipakai ya, formula yang dipakai. Nah, di sini ada ilustrasi tentang dilatasi. Dilatasi segitiga ABC dengan faktor skala 2. Nah, ini segitiga ABC-nya, kemudian dengan faktor skala 2 menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini menjadi semakin besar kan gitu ya. Nah, kemudian formulanya, jika ada koordinat X, Y mula-mula didilatasikan dengan pusat 0,0, nah pusatnya 0,0 dengan skala 2, maka perubahannya menjadi K kali X, K kali Y. Maka skalanya ini dikalikan dengan koordinat titik koordinat baik X maupun Y-nya. Nah, lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil dilatasi setiap titik berikut. Misalnya titik A 3,5 dengan faktor skala negatif 3 terhadap titik pusat 0,0. Yang B titik B 3,3 dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 4,4. Nah, ini skala pusatnya bukan lagi 0,0. Nah, nanti formulanya seperti apa? Nah, nanti bisa kita temukan dan bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Kita jawab dulu untuk yang A, hasil dilatasi dari titik A yaitu 3,5 tadi sesuai formula, maka tinggal kita kalikan dengan skalanya. Skalanya negatif 3, maka ini berarti diperkecil ya, dilatasinya diperkecil. Berarti menjadi 3 kali minus 3, 5 kali minus 3. Berarti maka A aksennya, hasil dilatasinya adalah negatif 9, negatif 15. Kemudian untuk yang B, hasil dilatasi dari yang B 3,3 ya. Maka nilai X dan Y-nya ya, nilai X-nya kan 3, Y-nya min 3. Maka untuk menentukan dengan pusat 4,4, pusatnya kan tidak lagi 0,0. Maka untuk X aksennya, maka K dalam kurung X min A, A-nya ini adalah pusatnya tadi, A, B, ditambah A ya. Berarti K-nya skalanya, K itu skalanya, maka formulanya ini yang dipakai. Ini formula dilatasi untuk pusat A, B. Untuk pusat A, B ya. Nah, ini formulanya di sini. Jadi untuk mencari X aksennya yaitu skalanya K dikali X min A ditambah A. Untuk Y aksennya K dalam kurung Y min B ditambah B. Untuk A dan B itu adalah pusatnya, titik pusatnya. Tinggal kita masukkan saja, substitusikan saja ya. K-nya skalanya 3, X-nya 3, ini X-nya 3 dikurang 4, karena A-nya 4 ditambah 4. 3 min 4 min 1. 3 kali min 1 min 3 tambah 4 berarti min 3 tambah 4 1. Untuk Y aksennya K dalam kurung Y min B, B-nya itu adalah negatif 4 ya. B-nya negatif 4, Y-nya min 3 min 4. Nah, min 3 min 4 berarti min 3 plus 4. Nah, 3 min 3 plus 4 berarti 1. 1 kali 3, 3 dikurang min 4. Ya, ditambah min 4 kan minus ya, minus 4. Berarti 3 minus 4 sama dengan min 1. Jadi hasil dari dilatasi TB adalah 1, min 1. Nah, di sini ada soal latihan. Bisa kita coba nah, contohnya. Titik A untuk yang nomor 1 ya. Titik A min 1,2 didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 4. Ini gampang sekali, tinggal kita kalikan skalanya dengan koordinat. Nah, berarti 4 kali min 1 hasilnya adalah min 4. Kita cari jawaban min 4, A sama B saja yang benar.
Kemudian untuk Y-nya 2 kali 4, 8. Maka jawaban yang tepat adalah B. Ya, kita kalikan saja. Untuk faktor skala, tinggal kita kalikan tadi ya. Sekarang untuk nomor 2, titik R 5,-1 dijelaskan terhadap titik pusat 4,3 dengan faktor skala 3. Caranya tadi adalah kita selisih dulu Y-nya, X-nya ini dengan pusatnya. 5 dikurang 4, 1. Kemudian kita kalikan dengan skalanya ya. X aksennya gitu caranya tadi kan gitu ya. Ini masih di sini formulanya. Skalanya 3 dalam kurung 5 dikurang 4 ya, ditambah dengan 4, yaitu ditambah dengan A pusatnya. Untuk Y aksennya 3 dalam kurung Y min 1 dikurang B ya, dikurang B ditambah dengan B. Kita hitung saja X aksennya. 5 dikurang 1, 1. 1 kali 3, 3. 3 dalam 4, 7. Maka jawaban yang betul tinggal A sama B saja. Kemudian yang bawah min 1, min 3, minus 4. Minus 4 kali 3, minus 12. Minus 12 plus 3. Berarti minus 9. Maka jawabannya adalah B. Itu ya. Oke. Itu penjelasan pada video kali ini tentang rotasi dan dilatasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi penjelasan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.